Oke, kita ketemu lagi teman-teman semua. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa di video kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita tentang variabel dan list. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh penggunaan variabel pada program Scratch. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan list pada Scratch. Nah, jadi teman-teman, list dan variabel ini sangat berhubungan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan video tentang variabel, silakan dicek dulu di bagian deskripsi. Nah, teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu penjelasan tentang variabel ya. Oke, langsung saja pada list ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah project sederhana dengan ilustrasi seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan membuat sebuah atau dua, tepatnya dua buah list bernama nama mahasiswa dan nilai tes mahasiswa. Nah, dua buah list ini saling berhubungan, artinya eh, nomor-nomor indeksnya ya. Ketika di nama mahasiswa ini Budi, berarti nilai tes mahasiswa 70 ini adalah nilai yang nilai milik Budi gitu. Maksudnya seperti itu. 80 ini berarti nilai milik Agus. Jadi kita punya dua buah list. Yang pertama adalah list yang akan berisi nama-nama mahasiswa, sedangkan list yang kedua akan berisi nilai-nilai yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut gitu ya, teman-teman. Dan nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita bisa menambahkan list-list kita menambahkan nama mahasiswa dan nilainya pada list-list tersebut ya melalui menu add. Lalu kita juga akan belajar bagaimana menghapusnya melalui menu delete. Lalu kita akan juga membahas bagaimana cara mencari nilai yang terkecil dan nilai terbesar. Lalu kita akan juga membahas bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari mahasiswa tersebut. Tentu nilai rata-rata itu diperoleh dari menjumlahkan dulu semuanya lalu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ada. Oke teman-teman, jadi banyak sekali yang akan kita lakukan pada contoh kali ini gitu ya. Cukup apa namanya kompleks gitu ya artinya. Jadi saya berharap teman-teman bisa bersabar dalam mempelajari tahapan-tahapannya karena ini sangat penting gitu ya, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang list dan bagaimana cara penerapannya. Oke, langsung saja kita ke new project dengan membuat project baru ini semuanya dari awal. Oke, kita langsung saja membuat project baru. Um, Kali ini kita tidak membutuhkan sprite ini, jadi kita hapus saja teman-teman. Nah, berikutnya yang kita butuhkan adalah sprite yang bergambar button ya. Jadi di sini ada sprite untuk menghapus ya, menghapus list. Kita beri nama di sini button delete. Nah, lalu untuk button delete ini kita perlu untuk menambahkan tulisan di situ, teman-teman. Jadi tambahkan seperti ini. Delete saja tulisannya tidak terlihat ya. Nah, ini kita buat teksnya putih saja. Oke, berikutnya kita ingin menduplikat. Nah, yang ini kita ganti namanya bukan delete tapi adalah add. Seperti itu. Dan di sininya pun tentu perlu kita sesuaikan ya, teman-teman. Yaitu kita beri tulisan add. Nah, oke. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke code. Lalu kita akan mulai membuat list. Nah, list ini akan kita inisialisasi pada button add ini aja, teman-teman.
Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan event when flag click. Nah, ketika program dijalankan, kita ingin membuat list. List ada di bagian kategori variabel. Lalu kita bisa lihat di bagian bawah sini ada make list. Kita klik. Lalu kita buat list baru di sini. List mahasiswa atau list aja ya, nama mahasiswa. Oke, maka di sini akan terbentuk satu buah list. Lalu kita buat lagi satu list lagi ya teman-teman, seperti yang sudah didemokan di awal tadi. Berikutnya adalah nilai tes mahasiswa. Ini kita dekatkan saja. Nah, sehingga sekarang kita sudah memiliki dua buah list. List nama mahasiswa dan nilai tes mahasiswa. Berikutnya yang ingin kita jalankan, yang ingin kita implementasikan adalah bagaimana kita bisa menambahkan list di sini ya teman-teman. Dan di sini juga. Jadi bagaimana caranya menambahkan list nama mahasiswa dan list nilai mahasiswa. Nah, kita akan memanfaatkan aksi pada add button ini. Jadi ketika tombol add buttonnya diklik, nanti muncul masukkan nama mahasiswa dan juga masukkan nilai mahasiswa. Lalu dia akan tersimpan dalam list tersebut. Oke, langsung saja. Berarti untuk mengimplementasikan hal tersebut kita bisa menggunakan sensing, yaitu say ya. Say di sini. Nah, tetapi tulisan ini akan kita munculkan ketika kita mengklik. Berarti teman-teman yang harus kita lakukan adalah di sini ada sebuah event namanya adalah when sprite click. Ini kita ganti inputkan nama mahasiswa. Oke. Mari kita jalankan. Kita klik. Tentu saja tidak jalan karena di sini ternyata saya menuliskannya itu di tombol delete ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ya memang saya menambahkan blok-blok ini di tombol delete bukan di tombol add, sehingga ini perlu saya perbaiki. Kita klik dulu di tombol add sini teman-teman ya. Jadi kita ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Di bagian sini kita tambahkan when this sprite click, lalu kita tambahkan inputkan nilai mahasiswa. Inputkan nama mahasiswa. Oke. Nah, sehingga kalau program ini dijalankan, ketika kita mengklik di sini akan muncul tulisan inputkan nilai mahasiswa, ya. Ya saja mungkin di sini tidak terlihat. Oke. Mungkin kita akan letakkan ini di sini saja, teman-teman. Inputkan nama mahasiswa, misalkan kita ketikkan di sini Agus. Nah, maka nilai Agus kita ingin dia tersimpan di sini. Ya, Agus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus ke bagian sini teman-teman, ke bagian variabel. Lalu untuk menginputkan list, untuk menambah list, kita bisa menggunakan perintah ini. Add things to nama listnya. Berarti kita letakkan di sini. Dan thing-nya itu adalah kita dapatkan dari answer, ya kan? Berarti
papan answer di sini. Oke, langsung kita coba lagi. Misalkan Agus. Oke, dan nanti kita juga akan menginputkan untuk untuk nilainya. Jadi sebaiknya kita tambahkan dulu untuk yang nilainya ya, biar sekalian jalan. Ini kita duplicate, inputkan nilai mahasiswa. Nah, untuk yang sebelah sini nilai tes mahasiswa. Nah, sekarang baru kita tes ya teman-teman. Agus. Kalau kita enter, nah dia akan bertanya nilai mahasiswa, misalkan 70, lalu kita enter lagi. Nah, oleh karena itu, di sini seharusnya muncul Agus nilainya 70. Dan jika kita klik lagi teman-teman, misalkan dengan yang lain, misalkan Budi, lalu nilainya adalah 90, maka di bagian indeks kedua akan muncul di sini Budi dan nilainya adalah 90. Oke. Nah, sehingga berbeda dengan konsep variabel ya yang akan menimpa nilai yang sudah ada. Sedangkan kalau list ketika kita menambah, dia tidak akan menimpa nilai sebelumnya teman-teman, melainkan dia menambah indeks baru dan nilai yang baru tersebut akan disimpan dalam indeks baru tersebut. Ya, bukan menimpa indeks yang sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengimplementasikan add gitu ya. Berikutnya kita ingin juga mengimplementasikan tombol delete ya, tombol delete atau ya, bagaimana cara menghapusnya. Nah, menghapus ini ada dua cara. Kita akan menggunakan cara yang termudah saja, menghapus berdasarkan nomor indeksnya. Ya, oke langsung saja. Berarti di sini kita tadi sudah ada ya di sini ya teman-teman. Kita lakukan di sini inputkan indeks gitu ya. Inputkan indeks atau nomor indeks ya. Inputkan nomor indeks yang akan dihapus. Inputkan nomor indeks. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah di sini untuk menghapus itu ada yang namanya perintah delete. Kita bisa delete nama mahasiswanya dari indeks ke answer. Ya, jadi yang dihapuskan adalah nomor indeks. Indeks keberapanya, misalkan kita menginputkan satu, maka yang dihapus satu, misalkan kita inputkan dua, yang akan dihapus dua. Dan ini kita duplicate, juga kita hapus untuk nilai tesnya. Oke, mari kita coba. Delete. Misalkan kita ingin menghapus punyanya Budi, berarti indeks kedua ya teman-teman. Enter. Nah, Budi akan hilang. Oke, kita tambah lagi. Misalkan di sini Burhan. Burhan itu nilainya misalkan 100. Dan kita ingin hapus yang ke satu, itu Agus. Nah, Burhan Burhan akan otomatis dia pindah ke posisi pertama ya gitu. Jadi karena posisi pertama sudah dihapus, maka dia naik ke atas. Oke, begitu ya teman-teman cara menghapusnya. eh Berikutnya yang ingin kita coba praktekkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan total nilai. Total nilai. Nah, ada baiknya sekarang kita tambahkan dulu beberapa eh, mahasiswa ya. Yang pertama adalah misalkan Wati, nilainya adalah 80. Oke, kita tambah satu lagi, misalkan Jordan, nilainya adalah 90. Baik,
Nah, sekarang kita akan eh, tambahkan sebuah button di sini teman-teman. Jadi kita duplikat saja button ini. Nah, button ini kita jadikan di sini ya, total namanya, button total. Total, button total. Lalu kita harus mengganti tulisan ini, bukan add, tapi adalah total. Nah, bagaimana caranya kita bisa apa namanya, menghasilkan nilai total di sini? Berarti kan yang diinginkan menghasilkan nilai 100 ditambah 80 tambah 90 ya. Harusnya hasilnya nanti 270 gitu ya. Nah, berarti di sini, oh ya, pertama-tama kita harus hilangkan ini dulu ya teman-teman. Ini kan hasil duplikasi dari yang sebelumnya, jadi kita hapus. Nah, untuk bisa menghitung total, berarti kita akan melakukan proses perulangan untuk membaca di list ke-1, lalu berulang ke list kedua, dan berulang ke list ketiga, yaitu proses perulangan. Nah, kita langsung saja, seperti yang sudah-sudah, when this sprite click, jadi ketika tombol totalnya diklik, maka yang kita lakukan adalah melakukan perulangan. Perulangannya di sini menggunakan repeat ya teman-teman. Repeat kita gunakan di sini. Nah, repeat berapa kali? Repeat sejumlah indeks yang kita punya, ya. Nah, indeks yang kita punya itu ada di variabel sini ya teman-teman. Ada di length of ini ya. Nah, jadi akan merepeat sejumlah length panjang dari nilai tes mahasiswa. Berarti ini kita ganti nilai tes mahasiswa. Nah, jika nilainya 3, maka dia akan repeatnya 3 kali. Jika nilainya nilai tes mahasiswa jadi 4, dia akan repeat 4 kali. Nah, berikutnya kita akan deklarasikan variabel yang akan menyimpan nilai penambahan ini. Jadi kan awalnya nih variabel jumlah nanti bernilai 0. Lalu ditambahkan indeks pertama jadi 100. Lalu ditambahkan lagi indeks kedua jadi 180. Tambahkan lagi indeks ketiga jadi 270. Ya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel jumlahnya tersebut. Ini make variabel jumlah. Oke. Lalu teman-teman, set jumlah di sini harus kita inisiasi dengan 0 ya. Nah, lalu kita ingin change jumlah by. Nah, by-nya adalah nilai yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, nilai di situ bisa kita dapatkan dari mana? Dari item ya. Nah, ini dari item of nama mahasiswa, sorry. Item of nilai tes mahasiswa. Ya saja nilai yang keberapa? Nah, di sini kita harus bisa menaikkan nilai ini. Ini kan berulang selama 3 kali ya. Kalau ini adalah nilai 1, maka yang akan dibaca adalah nilai 1 terus. Berarti ketika repeat yang kedua, nilai ini harus menjadi 2. Nah, karena itu kita perlu lagi mendeklarasikan sebuah variabel baru yaitu index. Index. Oke. Nah, indeks di sini ya teman-teman. Oh, bukan list ya, salah. Yang harus kita buat indeks itu variabel bukan list, mohon maaf ya. Sini indeks. Oke, dan indeks ini kita inisialisasi menjadi 0 juga indeksnya.
Nah, lalu indeks ini kita tambahkan jadi satu ya. Nah, sehingga di sini adalah indeks. Sehingga perulangan pertama indeks bernilai 1, nanti ke pas kedua indeks bernilai 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba tampilkan seharusnya pada akhir perulangan variabel jumlah ini sudah bernilai total dari penjumlahannya. Jadi kita say sini ya, jumlah. Oke. Oke, kita akan coba ya menjalankan programnya nih kita jalankan. Kalau kita ingin lihat hasil totalnya 270 ya seperti yang di sini. Jadi 100 ditambah 80 adalah 180. Lalu 180 tambah 90 adalah 270. Oke, kita coba akan ulang lagi. Kenapa dia bisa menampilkan tulisan 270? Yang pertama, teman-teman, eh, proses menambahkan bilangan dari indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga itu dilakukan secara perulangan. Jadi akan otomatis berulang dari indeks pertama, dua, dan ketiga. Dan itu diakibatkan dari adanya perintah ini, repeat, berulang. Nah, repeat ini memiliki sebuah parameter. Berapa jumlah perulangannya? Nah, di sini jumlah perulangannya berapa, teman-teman? 3. Nah, 3 itu didapatkan dari mana? Dari length, atau bisa kita anggap jumlah item yang ada di dalam list ini. Itu length. Nah, oleh karena itu, length kita masukkan ke dalam sini. Ya. Nilai mahasiswa, nilai tes mahasiswa, ada 3 lengthnya, maka length of nilai tes mahasiswa itu jumlahnya 3. Jadi repeat 3 kali gitu ya. Nah, ketika proses repeat, yang dilakukan adalah menghitung, menambahkan nilai-nilai ini ke dalam variabel jumlah. Yang awalnya bernilai 0, seiring dengan perulangan variabel jumlah ini diupdate. 0 ditambah 100. Perulangan pertama berarti menjadi 100. Perulangan kedua karena jumlahnya udah 100 jadi 180. Ditambah 80 jadi 180. Di perulangan ketiga 180 ditambah 90 menjadi 270. Awalnya jumlah itu diinisialisasi dengan nilai 0 dan seiring dengan pengulangan ya jumlah ini ditambahkan. Nah, variabel indeks di sini teman-teman ya itu adalah untuk memudahkan kita dalam mengambil nilai-nilai yang ada di sini. Karena untuk mengakses nilai-nilai ini yang kita butuhkan adalah indeksnya, yaitu ini ya, item indeksnya. Jadi kita harus menambahkan indeks. Tadinya 1, lalu jadi 2, tadinya 2 jadi 3, dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita buktikan, Pak, kebetulan aja kali itu 270 udah benar gitu ya. Bagaimana kalau kita tambah lagi, Pak? Oke, kita tambah lagi. Misalkan Anwar. Anwar, dia punya nilainya adalah misalkan 50. Gitu ya. Nah, Anwar 50. Jadi sekarang harusnya berapa, teman-teman? 270 ditambah 50 seharusnya adalah 320. Oke, kita tekan totalnya 320. Betul ya? Nah, sekarang ada challenge buat teman-teman. Coba teman-teman tambahkan satu buah button di sini dengan nama average atau rata-rata. Teman-teman tekan di sini. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hasil rata-ratanya ketika tombol average-nya diklik gitu ya. Nah, teman-teman coba kerjakan, nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, itu challenge buat teman-teman. Jadi tidak akan saya langsung bahas di sini sekarang. Jadi teman-teman silahkan coba dulu. Nah, nanti kita akan bahas kembali di kesempatan berikutnya jika memang dibutuhkan untuk dibahas. Tapi kalau ketika ternyata saya perhatikan teman-teman sudah bisa semua ya, kita coba dengan contoh yang lebih menantang gitu ya. Nah, contoh yang lebih menantang itu maksudnya adalah kita ingin membuat
sebuah game ya yang mengimplementasikan konsep variabel dan list ya teman-teman. Nah, game itu kita beri nama, judulnya adalah Star Wars. Nah, seperti apa game tersebut kita lihat apa namanya hasil jadinya ya. Nah, seperti ini.